A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Kali ini kita akan bahas soal penglaris dalam bisnis. Nah, ini penglaris ini yang saya bahas itu berhubungan dengan sebenarnya di luar bisnis secara teknis ya. Banyak orang itu berpikir bahwa kita itu bisnis harus menggunakan teknik ini, teknik itu, teknik dan trik-trik ini, trik itu dan sebagainya yang berhubungan dengan perilaku yang secara praktek. Namun sebenarnya ada di luar bisnis yang mempengaruhi bisnis kita itu menjadi lebih berhasil dalam uang kita itu bertambah, dan juga jika kita mengeluarkan uang maka uang itu akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih baik atau lebih banyak dan lebih bermanfaat lagi. Nah, untuk membahas penghasilan atau bisnis yang laris secara di luar teknis, yaitu penglaris ya, atau juga ada beberapa orang yang menyebutnya sebagai ya pokoknya banyak macam istilah ya, tapi ya kita fokus saja di penglaris. Jadi penglaris itu memang ada banyak bentuknya, dan juga ada banyak aliran. Baik itu ada penglaris berbentuk sebuah benda, atau berbentuk sebuah bacaan, atau berbentuk sebuah makhluk halus. Nah, kita harus tahu juga bahwa yang kita ya sebenarnya sih orang modern sih nggak terlalu berpikir tentang penglaris secara di luar teknis ya. Kalau kita ke negara lain seperti di Eropa dan Amerika atau lainnya yang pikirannya modernisasi dengan teknologinya begitu kuat, tentu masalah seperti penglaris ini tidak dianggap nonsen lah, apa maksudnya omong kosong, dan tidak bisa dibuktikan secara kasat mata gitu. Jadi walaupun mereka sendiri mungkin pernah melihat hantu dan sebagainya, bagi mereka action adalah yang penting. Jika mereka menginginkan sesuatu, maka mereka akan melakukannya dengan aktivitas yang berhubungan dengan sesuatu itu. Nah, ngomongin penglaris ini sebenarnya kadang-kadang tidak berhubungan, memang jauh ya, jauh dalam arti dengan masalah teknis di perdagangan ya. Kalau kita biasa dagang itu kita bekerja keras, tapi ketika orang menggunakan penglaris mungkin dia bekerjanya biasa saja, tapi dia menggunakan penglaris yang alhasil dia walaupun biasa saja tapi pemasukannya lebih banyak dari orang yang mungkin lebih keras usahanya. Dan itu sih sebenarnya tidak bisa kita pantau secara 24 jam, tapi jika seseorang menggunakan penglaris ya, itu memang bisa ada perkembangan dan juga peningkatan yang mungkin bisa bisa dirasakan bagi yang menggunakan penglaris itu sendiri ya. Karena kan kita tidak tahu apakah kalau orang lain mungkin tidak bisa
deteksi apakah orang ini menggunakan penglaris atau tidak. Dan kita tahu dia mempunyai harta yang cukup berlebih atau juga banyak dari umumnya orang di sekitarnya, bisa jadi seperti itu ya. Penglaris yang kita ingin bahas di sini juga ada dua jenis atau dua aliran, yaitu aliran putih dan juga aliran hitam, atau juga seperti sebutan bentuknya yaitu seperti ada amalan-amalan, atau juga putih itu seperti yang biasa orang disampaikan oleh ulama-ulama seperti sodako dan sholawat, itu seperti ilmu putih itu seperti itu penglarisnya gitu. Yang paling gampang dan paling banyak dipraktekkan oleh orang itu adalah sodako. Nah, selain itu juga ada yang namanya ilmu penglaris, ilmu hitam, atau juga yang sebenarnya bisa membuat orang itu menyembah atau mengikuti kaum jin atau juga sesuatu yang berakibat pada pengorbanan akhirat untuk kepentingan dunia yang sebenarnya bisa berakibat fatal bagi si pelakunya, atau juga bisa juga dengan tumbal-tumbal yang berbahaya sekali bagi kehidupan keluarganya dan dirinya sendiri. Karena ini kan ya, walaupun begitu penglaris seperti itu sudah ada perjanjiannya ya bagi si pelaku, tapi ya kita sebagai orang yang masih berpikir rasional, apalagi di zaman modern seperti sekarang, saya rasa penglaris seperti itu harusnya berkurang ya, atau tidak usah digunakan. Karena dengan kita banyak bersilaturahmi saja sebenarnya, atau mau menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri, saya itu cukup kita itu bisa menemukan jalan usaha yang bisa mendatangkan rezeki lebih baik dari biasanya atau umumnya kita dapatkan atau orang lain dapatkan. Kalau kita ngomongin rezeki, tentu Tuhan pasti tidak mungkin tidak memberikan rezeki kita, tapi yang pasti untuk mendapatkan rezeki yang lebih atau juga cukup banyak itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi Tuhan tidak memberikan rezeki kepada seseorang untuk berlebih kecuali dengan syarat-syarat tertentu, atau dengan dia mengikuti hukum sistem berlaku di dalam penciptaan alam semesta, di mana dia harus tidak berpikir sendiri. Artinya dia tidak boleh mementingkan diri sendiri, karena kalau dia mementingkan diri sendiri itu artinya dia hanya cukup untuk sedikit saja, itu cukup gitu. Jadi Tuhan akan memberikan rezekinya itu hanya sedikit. Beda kalau dia mementingkan orang lain, sehingga dia punya motivasi tidak hanya untuk dirinya dan juga orang lain. Makanya banyak sekali orang yang bujangan itu rezekinya agak seret, beda dengan orang yang sudah berkeluarga, karena mereka sebenarnya punya dorongan yang lebih kuat daripada orang yang masih bujangan. Dan itu juga mereka bisa menghidupi tidak hanya diri mereka sendiri, bahkan anak-anak mereka, atau juga bisa berbagi kepada saudara-saudara mereka. Sedangkan anak muda kebanyakan habis hanya untuk yang bujangan itu habis hanya untuk kayak kesenangan-kesenangan yang tidak jelas kemana uang itu akhirnya benar-benar habis, dan kita tidak tahu juga ya. Walaupun sebenarnya beberapa anak muda punya kesadaran untuk berbagi kepada keluarganya yang seperti orang tuanya atau juga saudara-saudaranya dan yang lainnya gitu.
untuk menjadi harta melimpah secara banyak, kita ya kalau kita menggunakan ilmu putih, tentu yang paling gampang adalah sedekah dan juga sholawat. Jadi itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin rezekinya lebih. Kenapa begitu? Karena memang di dalam sedekah dan juga sholawat terdapat rahasia yang memang menjadi gearbox atau sebuah rangkaian di mana seseorang akan menggerakkan sebuah sistem di dalam perputaran yang ya sebenarnya bahasa ini agak membingungkan gitu, tapi saya akan menggunakan bahasa ini juga karena memang harus dikatakan, yaitu seperti sebuah gearbox. Kalau kita melihat sebuah mesin, ya mesin di sebuah pabrik, tentu kita akan mengetahui bahwa mesin itu bergerak memiliki gear. Ketika gearnya bergerak, maka bergerak seluruh mesin itu. Nah, itu yang disebut sebagai pusat dari gear itu. Nah, itu yang kita harus gerakan. Nah, dalam sedekah adalah bagian dari gear kehidupan, dan juga sholawat juga sama, dia adalah bagian dari gear kehidupan. Nah, kalau kita melakukan itu, maka secara tidak langsung kita akan menggerakkan sebuah motor yang sangat kecil, tapi yang dapat menggerakkan sebuah gear besar. Nah, itu adalah sebuah perumpamaan yang saya coba untuk katakan, walaupun sebenarnya mungkin sulit untuk dipahami, tapi juga mungkin bisa dipahami secara mudah ya, gantung bagaimana kita membayangkannya dan mencoba untuk tenang dalam memikirkan apa yang baru saya sampaikan tadi. Nah, kita tahu bahwa di dalam dunia hitam juga sama, dia ada gearbox, di mana gearbox itu menggerakkan. Namun ketika gerakan itu tidak atau juga berbalik arah, bahasa ininya, jika dia gearbox itu ke arah harusnya bergerak ke arah kanan, maka gearbox yang ilmu hitam akan bergerak ke arah kiri, sehingga dia betul bisa menggerakkan sesuatu yang besar. Namun dia menggerakkan sesuatu yang besar yang akan berakibat pada kerusakan yang besar pula, karena dia berputar bukan di arah yang searah jalan yang tepat sesuai keinginan Tuhan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Walaupun dia ilmu hitam bisa menggerakkan gearbox di dalam menggerakkan rezeki sehingga orang menjadi laris, namun gerakannya itu bisa membuat perputarannya menjadi terbalik, tapi dia tetap menggerakkan gearbox dan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu menggerakkan mesin yang besar, namun dengan perputaran yang terbalik, sehingga berakibat pada kerusakan mesin. Dan ini adalah sebuah perumpamaan.
kalau kita bisa memahaminya, sebenarnya dua-duanya sama menghasilkan keinginan, namun yang satu akan membawa kehancuran yang besar yang tidak disadari, karena tujuannya adalah menggerakkan gearbox yang besar dengan gearbox yang kecil, namun dia tidak tahu bahwa itu adalah kehancuran. Sedangkan yang putih, dia menggerakkan yang besar dengan gearbox yang kecil seperti sholawat atau sodako, namun dia berada pada arah yang tepat sehingga tidak menyebabkan kerusakan mesin. Itu adalah sebuah perumpamaan yang sama-sama tujuannya untuk menggerakkan sebuah gearbox besar, namun yang satu berhasil merusakkan dirinya sendiri, yang satu mesinnya semakin tidak merusakkan dirinya. Itu adalah sebuah perumpamaan. Mesin harus berjalan di satu arah sehingga yang di manajer yang ditentukan. Jika dia bergerak di arah terbalik, maka yang ada adalah kerusakan pada mesinnya. Ini adalah sebuah perumpamaan, mungkin bisa mudah dipahami, tapi juga bisa sulit dipahami. Dan semoga bermanfaat. Gunakan penglaris yang mudah saja, yaitu sodako, itu bisa, atau juga sholawat. Insya Allah bisa membuat kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Selain mendapatkan rezeki yang banyak, tentu mendapatkan yang lain yang tidak saya ceritakan di sini, karena sodako dan sholawat punya kekuatan. Walaupun dia adalah gear kecil, namun dapat menggerakkan gear yang sangat besar dan sangat powerful dan searah dengan dimana mesin itu diciptakan untuk ditentukan arahnya ke arah yang tepat, tidak menghancurkan mesinnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.